Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita percepat aja ya, karena sepertinya mau hujan di tempat Ibu ya. Kalau hujan kan agak takut juga ya mau Zoom ya. Jadi Ibu percepat aja perkuliahan kita ya untuk metode penelitian hukum. Di jadwal kayaknya hari ini terakhir ya, di jadwal kita ya. Jadi mungkin di jadwal ini terakhir ya, tetapi karena ada waktu itu Ibu tidak masuk, jadi kita minggu depan masih Zoom ya. Jadi minggu depan kita masih Zoom dan minggu depan itu kita terakhir perkuliahan ya. Hari ini dan minggu depan ya. Karena ini sudah mau hujan, jadi Ibu percepat aja ya perkuliahan kita ya. Baik, untuk hari ini ya itu tentang format penulisan ya. Jadi untuk format penulisan skripsi, walaupun mungkin kalian masih semester awal ya, tetapi sudah bolehlah diminta ke prodi ilmu hukum bagaimana format penulisan untuk skripsi ya. Jadi itu boleh minta di prodi ilmu hukum ya, kepada Pak Saiful boleh minta, atau pada sekretaris. Jadi kalau sudah didapat formatnya nanti bisa, tunggu Bang Raji, bentar ya. Baik, sorry ya anak Ibu. Kamar kecil dia. Oke, Ibu lanjutkan ya. Jadi untuk format penulisan, untuk panduannya, kalian walaupun semester awal, itu boleh minta ke prodi ilmu hukum dari sekarang ya kan. Jadi nanti untuk penulisan itu sudah tidak kaku ya, artinya sudah baca gimana penulisannya ya. Nah, sedikit Ibu jelaskan terkait dengan format penulisan ini ya, nanti itu ada beberapa bab ya. Biasanya 5 bab. Bab pertama ya, kemudian sampai bab kesimpulan dan saran. Tugas apa ya? Nggak ada tugas ya.
tugasnya itu cuma ini aja. Ada tugas. Bang Haji. Minta aja ke Prodi Ilmu Hukum terkait dengan format penulisan, ya. Format penulisan skripsi itu seperti apa, ya, ke Pak Saiful atau ke sekretarisnya, ya, ke sekretarisnya gitu. Jadi kalian udah baca dulu sebelum kalian menulis skripsi, walaupun kalian semester awal, ya, dari sekarang sudah bisa atau sudah boleh melihat-lihat gitu ya. Bagaimana sih sampel atau tata cara menulis skripsi. Jadi nanti waktu penulisan tidak bingung ya. Artinya dari sekarang udah dibaca. Apalagi kita minggu depan masih kuliah gitu ya. Boleh tanyakan kepada ibu hal-hal yang tidak paham terkait dengan format penulisan ya. Itu mungkin ya. Untuk ujian tengah semester udah nggak bisa ya, tapi buat aja lah untuk UTS ya di grup. Hanya saja nilainya nggak sama ya dengan yang sudah mengumpulkan tepat waktu ya. Ini ada yang message tadi. Baik, terkait dengan format penulisan tadi ya. Jadi ada beberapa bab, ada 5 bab. Dari bab pertama hingga bab kesimpulan dan saran ya, artinya bab penutup. Nah, di dalam 5 bab itu nanti yang akan kalian seminar proposalkan itu adalah bab pertama. Makanya jangan ribut lah. Bab pertama itu yang akan kalian seminar proposalkan. Apa aja yang menjadi isian dari bab pertama? Ya, itu ada nanti pastinya adalah cover ya, cover skripsi, kemudian nanti ada lembar pengesahan ya. Lembar pengesahan itu hal-hal yang berkaitan dengan tanda tangan pembimbing dan prodi serta dekan ya. Kemudian nanti ada yang namanya daftar isi ya. Setelah daftar isi nanti barulah masuk ke latar belakang penulisan kalian. Setelah latar belakang nanti ada rumusan masalah. Itu yang Ibu jelaskan waktu itu, isu hukum itu ya. Rumusan masalah yang akan biasa terdiri dari tiga poin ya, 1, 2, 3. Nah, di rumusan masalah itu yang akan kalian bahas ya di bab 2, 3, dan 4. Jadi rumusan masalah 1 akan menjelaskan atau menjadi judul di bab 2, rumusan masalah 2 menjadi judul di bab 3, dan rumusan masalah 3 menjadi judul di bab 4 ya. Dan terakhir bab 5 adalah penutup, kesimpulan dan saran. Makanya rumusan masalahnya itu benar-benar yang bagus. Nah, setelah itu nanti ada tujuan penelitian ya, tujuan penulisan skripsi, kemudian juga nanti akan ada keaslian penulisan ya. Keaslian penulisan kalian akan melihat judul-judul skripsi mahasiswa-mahasiswa sebelumnya, baik dari Pancabudi maupun di luar itu, di luar Universitas Pancabudi, itu boleh dilampirkan 2 atau 3 ya, judul yang hampir mirip dengan kalian tetapi tidak sama. Ya, kemudian setelah itu nanti juga akan ada yang namanya metode penelitian ya, atau sistematika penulisan. Jadi ya itu masuk nanti jenis penelitian kalian. Kalian menggunakan penelitian deskriptif, kualitatif atau kuantitatif ya. Kalau dia kualitatif dia kita pakai ya penjelasan-penjelasan ya, teori-teori, asas-asas itu dia kualitatif. Nah, kalau kuantitatif ya itu dia biasa pakai orang eksak ya, orang-orang MIPA. Karena untuk yang kuantitatif dia lebih kepada angka-angka ya, angka-angka, kemudian tabel, diagram ya, berkaitan dengan untuk menghitung, itu dia yang kuantitatif. Kalau kita pakai yang kualitatif, deskriptifnya ya. Dan nanti juga ada jenis penelitian kalian. Kalian mau penelitian normatif atau penelitian empiris ya. Nanti di metode penelitian itulah setelah keaslian penulisan nanti ada metodenya ya, yaitu pilih nanti mau penelitian normatif atau penelitian empiris. Setelah itu nanti akan ada yang namanya tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu nanti misalnya kalian angkat judul tentang perlindungan anak terkait dengan apa, maka itu dijelaskan poin-poinnya, perlindungan anak, misalnya korban atau misalnya pedofil ya,
atau misalnya apa namanya lingkungan ya, lingkungan hidup, kemudian misalnya konsep cermat membayar ya. Jadi tergantung judul apa yang mau kalian angkat itu yang nanti akan masuk ke dalam tinjauan pustaka. Artinya poin-poin itu dijabarkan. Setelah itu baru nanti ada sistematika penulisan, itulah isian bab 2, bab 3 dan 4. Dia sama seperti namanya outline ya. Apa yang mau kalian kerjakan ya, bab 2, 3, 4-nya itu isinya apa, nanti masuk ke sistematikanya di terakhir, baru nanti terakhirnya itu adalah daftar pustaka ya. Jadi itu untuk bab 1. Tapi bab 1 dalam rangka untuk seminar proposal gitu ya. Ya untuk bab 1 isian skripsi Bu ya seperti itu juga, hanya saja mungkin daftar pustakanya nanti diletakkan di akhir ya. Jadi itu untuk isian bab 1 dan ini yang akan kalian seminar proposalkan nanti ya. Nah, nanti di dalam penulisan itu juga akan ada footnote ya, catatan kaki. Nah, sekali lagi semakin baik tulisan itu semakin banyak footnote-nya. Jadi footnote yang baik ya, footnote yang banyak, footnote yang komplit lengkap itulah tulisan yang baik. Jadi jangan pelit ngasih footnote ya. Nah, dalam footnote itu nanti ada namanya object, ada namanya log sheet dan ada namanya ibid. Object itu dia pengelangan ya, pengelangan dari buku 1 dengan buku 2 ya, misalnya buku 1 penulisnya saya, buku 2 orang lain ya kan, kemudian buku 3 saya lagi mau kalian ambil untuk penulisan per paragraf, maka itu pakainya object saja. Ya, kalau log sheet dia pengelangan juga, hanya bedanya itu pada paragraf berapa yang kita angkat. Nah, kalau dia ibid itu dia sama. Misal saya pakai buku saya di halaman 1, kemudian buku saya lagi di halaman 2, maka pakainya itu cukup ibid saja. Seperti itu ya untuk footnote ya. Oke, ada kan yang dengerin Ibu ini kan? Tutup semua nih video kalian ya. Udah mau terakhir perkuliahan ya, ditutup semua video. Ada Bu. Oh adanya. Dengar, Bu. Kira nggak ada. Ada Bu, ada. Oke baik, silakan. Kalau ada Dengar Bu, dengar. Ya, ada mungkin yang ingin ditanyakan? Bang Anji jangan ribut. Ada mungkin yang ingin ditanyakan untuk format penulisan, silakan. Jadi banyak ya mahasiswa Ibu tuh berserak kali ya, baik dari space ya, space juga. Space itu 1,5 ya, space-nya. Kemudian nanti kalau dia kutipan langsung atau dia isi pasal, dia single space. Jadi memang sebenarnya ribet ya, tetapi itu harus kalian jalani ya. Harus kalian buat seperti itu. Oke, silakan mungkin ada yang ingin tanyakan untuk format penulisan bab 1 ya. Bab 1. Kalau hurufnya, kalau hurufnya Bu, hurufnya. Hurufnya biasa lah Times New Roman ya, 12 ya. Biasa kalau untuk huruf ya. Bentar ya, Alwi apa? Hah? Bang Iqbal, jalan aja Bang Iqbal ini. Silakan, ada mungkin yang ingin ditanyakan? Bentar ya. Apa, Wi? Yang ini kan? Bukan perlindungan anak lagi. Oh, ini. Yang baru tadi, yang pakai jam 10 tadi. Yang ini? Iya, yang perlindungan anak lah. Kan? Yang tadi nulis nggak tahu, kayaknya sih
sampai jam 5 kayaknya. Kan kita buat jam 4 kan. Kayaknya sampai jam 5 cuma itu. Ya udahlah, minggu depan aja lagi ya. Enggak lah. Ya gitu nih. Ya udah ya. Baik, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Sorry ya, banyak kali gangguan teknis ya. Silakan, ada yang ditanyakan untuk format kita, format penulisan. Jadi hati-hati, banyak sekali tuh mahasiswa ibu yang salah, dia menulis proposal aja salah, proposal skripsi ya, bab 1 ya. Artinya nanti sesuai urutannya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ya kan. Kemudian nanti ada, apa kita dibilang, keaslian penulisan, ya. Kemudian metode penelitian, selanjutnya tinjauan pustaka dan sistematika, ya. Terakhir baru dia daftar pustaka. Dan daftar pustaka juga yang harus kalian tahu, buku yang dipakai itu minimal 10 tahun dari tahun kalian meneliti. Misalnya kamu meneliti di tahun 2023 ya, maka buku yang dipakai itu minimal 10 tahun, 2013 paling lama gitu. Jadi nggak boleh pakai buku tahun 2008, tahun 2010, itu nggak boleh pakai. Harus 10 tahun dari tahun penelitian. Ya. Jadi banyak sekali mahasiswa yang masih pakai bahkan buku tahun 98 ya masih dipakai mereka. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Bu, izin Bu, mau nanya Bu. Ya, silakan. Tapi tentang judul Bu. Oh ya, silakan. Bu, saya kan ambil konsentrasi hukum tata negara. Ya. Kalau saya buat judul tugas akhirnya hukum kesehatan gimana Bu? Nggak nyambung lah sama jurusan kamu, nggak boleh ya. Jadi kalau boleh, kita Bu? tata negara, iya kajian kamu harus tentang konstitusi ya atau hal-hal yang berkaitan dengan tata negara lah. Begitu juga anak pidana, anak perdata ya nggak boleh lari. Nanti ditanya konsentrasi kamu apa. Ada tuh ngambil pidana tapi dia judulnya ke perdata, nggak boleh, harus diganti ya. Jadi harus sesuai dengan konsentrasi. Itu kan namanya kepakaran kita ya. Kepakaran kita terhadap konsentrasi yang kita ambil. Ada yang anak pidana dia lebih ke perdata maka dia ganti judul gitu. Ya, nggak boleh ya di tata negara kalau ambil hukum kesehatan boleh, tapi hukum kesehatan berkaitan dengan tata negara ada enggak gitu. Misalnya tentang peraturan undang-undangannya ya. Dikaitkan dengan kesehatan tidak apa-apa, tapi kalau undang-undang kesehatan dia masuknya ke pidana atau ke perdata atau sama sekali nggak ada nuansa-nuansa tata negaranya ya, konstitusinya, aturannya, maka itu akan disuruh ganti judul gitu ya. Oke, begitu mungkin ya. Siapa lagi? Muhammad Iqbal yang nanya ya. Iya Bu. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Bu, saya. Oke, silakan. Bu, mohon izin, ada tidak buku referensi yang bisa dibeli di toko buku soal penelitian Ibu? Mohon izin, kira-kira ada rekomendasi dari awal. Terserah mau buku Maksudnya, apa aja. Bebas ya, yang penting judulnya itu metode penelitian hukum ya. oh begitu ya Bu? Iya, bebas, terserah ya Pak. Dan kalau Bapak misalnya mau skripsi nanti hubungi Prodi Ilmu Hukum, minta contoh format penulisan skripsi di Pancabudi seperti apa gitu. Biar lebih jelas Oh baik ya Ibu, kan baik. Pak. Ya, seperti itu ya Pak. Baik Ibu, baik. Ya, oke. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bapak Ibu, silakan. Jadi untuk format penulisan sesuai dengan yang kita pelajari lah selama ini, tapi untuk formatnya itu pasti dia ada buku acuannya. Jadi setiap universitas itu kan beda-beda ya, USU beda dengan Pancabudi untuk format penulisannya.
Jadi kita karena dari Pancabudi, maka kita harus mengikuti atau sesuaikan penulisan kita dengan buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Universitas Pancabudi. Dan itu boleh diminta di Prodi Ilmu Hukum. Ya, Bu. Ya. Jadi dari sekarang udah boleh diminta, bisa dibaca-baca, bisa dilihat. Jadi nanti waktu nyusun itu tinggal mudah aja, udah paham gitu. Dan kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ke saya ya. Untuk saat inilah, kalau pas penulisan nanti jangan lagi lah ya kan. Untuk mata kuliah yang kita yang saya ampu saat ini dan sampai minggu depan ya. Jadi minggu depan kita masih Ya, Bu. masuk ya. Terakhir mungkin minggu depan ya perkuliahan kita ya. Ya, Bu. Oke, mungkin saya akhirin aja ya. Video saya juga sudah ditutup-tutup Ya, Bu. anak saya ini. Jangan. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, baik, saya Ya, akhirin Bu. ya perkuliahan hari ini ya, Ya, karena Bu. udah mau ya. Ya, Bu, terima kasih. Ya, Bu. Baik, Terima kasih, Bu. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu.